Ustadz, ada orang yang minta kuburannya disatukan. Ini suami istri ya, Mas. Apa ada pengaruhnya? Panjang pertanyaan, tapi intinya gitu. Jadi apakah makam yang disatukan, kuburan yang dijejer niku ada pengaruhnya? Sungguh kalau pemahaman kita terhadap surat At-Tur dan juga banyak ayat Al-Quran, maka yang mendekatkan kita dengan saudara kita di alam barzakh itu amal, bukan tempat. Alam kubur itu, alam barzakh itu sudah tidak mengenal tempat dan waktu. Seperti penyel mimpi itu apa enek gone nyanti gone. Tidak jelas waktunya kapan, tidak jelas. Ya itu. Makanya di alam barzah itu walaupun 1000 tahun ya bisa seperti 1 hari aja. Ya alam mimpi misalnya Ashabul Kahfi ya, itu 300 tidur 309 tahun. Begitu bangun kerosone setengah dino. Nabi Uzair tidur ditidurkan oleh Allah SWT 100 tahun. Khimare wis mati tapi makanannya masih utuh, belum mampu. Itu kekuasaan Allah SWT. Tapi Nabi Uzair masih hidup tidur 100 tahun. Tapi kerosanya hanya setengah hari aja. Di alam barzah juga begitu. Itu yang dapat nikmat, kalau yang dapat siksa ya koyok sowi banget. Ya itu surat Ghafir itu. Jadi Fir'aun dan bola-bolanya itu ditunjukkan neraka tiap hari, pagi dan sore, tunjukkan neraka. Pendahuluan aja itu. Jadi intinya begini, kita di alam barzah itu sama dengan di alam akhirat atau emperane alam akhirat. Apa emperan mas? Terasnya. Jadi terasnya alam akhirat. Jadi sudah mirip alam akhirat sehingga semestinya ya ndak usah minta kuburan didekatkan. Iku lah karepe wong sing urip. Terus kuburan dipindah ya. Wafatnya di Mekah malah dipindah minta di sini tuh keliru banget ini. Oh, mestinya wafat di sana, apalagi kalau wafat di Baqi, Nabi SAW jauh ada hadis sahih, orang yang wafat dan dikuburkan di Baqi itu ahli surga. Tapi penjara apa iso mati yang kono nek gak dikesan Gusti Allah. Masa pengen mati gak iso mati. Tapi memang ada hadisnya. Jadi semua ahli Baqi itu ahli surga. Yang sabda Nabi SAW. Juga ya di Ma'la umumnya orang-orang baik lah yang di sana. Tapi amat sangat salah secara spiritual kalau ada orang wafat di Mekah atau di tanah suci lalu minta dipindah di sini. Salah satunya Bung Tomo. Bung Tomo sebenarnya sudah oleh Allah SWT sudah diwafatkan di sana dan itu syahid, artinya hukumnya sudah hukum ya sama dengan syahid, orang yang jaminan surga lah, tapi keluarganya minta dipindah, akhirnya dipindah juga. Bung Tomo yang Allah Akbar waktu perang 10 November itu hadiah dari Allah SWT sebenarnya, tapi karena keluarga orang umum maka jasadnya di sini. Walaupun jasadnya di sini sebenarnya ya tidak ngaruh. Paling di ziarah ya memang arwah memang bisa ada di situ. Arwah itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Arwah itu ya walaupun jauh bisa aja dekat. Walaupun dekat bisa saja terasa jauh, tergantung amal perbuatannya. Jadi kalau ada unan-unan ya, kurang ya. Oh, janda atau ditinggal mati bojone. Oh, jerabi meneh kok gak iso kumpul bojone. Itu salah besar. Soal di akhirat itu hukumnya sudah lain. Bojo sak pirang-pirang itu ya iso bojone akeh tergantung nanti pasangannya. Wildan mukhaladun atau khurin ain. Wes pokoknya serba kesenangan, hukumnya hukum akhirat, hukum surga. Jangan dihukumi dunia. Ya. Jadi kalau panjenengan misalnya janda atau duda ingin nikah lagi ya nikah aja. Soal yang mengumpulkan kita adalah amal kita, kualitas amal kita, tingkatan derajat amal kita yang bisa menyatukan kita. Itu berdasarkan surat At-Tur juga ada di banyak ayat dinyatakan memang amal kita inilah zuriyah itu yang bisa kumpul. Kalau tidak kumpul ya sama dengan surat Abasa itu ya, faidza ja'atis sokhoh yang menyafirul mar'umin akhi wa ummi wa abi dan seterusnya itu. Dia bisa tidak kenal saudaranya, bisa tidak kenal ayah ibunya atau anaknya, tidak kenal.
sudah mikir dia awak dewi karena amalnya memang berbeda.